Jika berbicara tentang garis anggaran pengeluaran, hal ini pasti akan berkaitan erat dengan kurva kepuasan yang sama dengan menggambarkan keinginan konsumen untuk memperoleh barang-barang dan juga kepuasan yang akan dinikmatinya dari mengkonsumsi barang-barang tersebut. Dalam gambaran ini belum ditunjukkan sampai di mana kemampuan konsumen untuk membeli berbagai gabungan barang-barang tersebut. Nah, di dalam kenyataannya, konsumen tidak dapat memperoleh semua barang yang diinginkannya, sebab ia dibatasi oleh pendapatan-pendapatan yang dapat dibelanjakan. Dengan demikian, persoalan yang dihadapi oleh setiap konsumen saat ini adalah bagaimanakah ia harus membelanjakan pendapatan yang ada pada saat ini sehingga pengeluaran tersebut bisa menciptakan kepuasan yang paling maksimum kepadanya. Nah, dengan menggunakan kurva kepuasan ini, sama saja masalah ini tidak dapat dipecahkan. Nah, karena masalah ini tidak dapat dipecahkan, analisis yang dibuat perlu untuk menggambarkan garis anggaran pengeluaran yang menunjukkan berbagai gabungan barang-barang yang dapat dibeli oleh sejumlah pendapatan tertentu. Nah, garis anggaran ini atau budget line adalah kurva yang menunjukkan kombinasi maksimum dari dua barang atau jasa yang dapat dibeli oleh seorang konsumen dengan pendapatan tertentu dan harga barang yang berlaku. Garis ini biasanya mencerminkan keterbatasan anggaran yang dihadapi oleh konsumen dalam pengambilan keputusan konsumsi. Ada pula garis anggaran pengeluaran atau expenditure budget line sering digunakan untuk konteks anggaran perusahaan atau pemerintah, menunjukkan batas pengeluaran berdasarkan anggaran yang tersedia. Ini mencerminkan bagaimana sumber daya keuangan dialokasikan untuk berbagai pos pengeluaran guna mencapai tujuan tertentu. Pada gambar pertama menunjukkan kurva garis anggaran yang menggambarkan kombinasi maksimum dari dua barang X dan Y yang dapat dibeli dengan pendapatan tertentu. Nah, sedangkan pada gambar kedua adalah diagram pie anggaran pengeluaran yang menunjukkan alokasi anggaran dalam berbagai kategori seperti operasional, investasi, dan lain-lain. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai contoh angka. Sama seperti halnya dalam menggambarkan kurva kepuasan sama, dalam menggambarkan garis anggaran pengeluaran juga perlu dimisalkan bahwa konsumen hanya akan membeli dua jenis barang saja. Dalam analisis ini, dimisalkan konsumen akan membeli makanan dan pakaian. Misalkan, seorang konsumen memiliki anggaran sebesar 120.000 untuk membeli makanan dan pakaian. Harga makanannya adalah 8.000 per unit dan harga pakaiannya adalah 10.000 per unit. Berdasarkan kepada pemisalan ini, dalam tabel telah ditunjukkan beberapa gabungan makanan dan pakaian yang dapat dibeli oleh konsumen tersebut. Pada gabungan A, konsumen membeli 15 unit makanan dan 0 unit pakaian. Mengapa? Karena anggaran konsumen tersebut telah habis untuk membeli 15 unit makanan tersebut, di mana totalnya itu 15 kali 8.000 yaitu 120.000. Untuk gabungan F juga seperti itu, di mana konsumen hanya membeli 12 unit pakaian, sedangkan tidak membeli 1 unit makanan apapun, karena biayanya habis untuk membeli 12 unit pakaian tersebut. Untuk gabungan B hingga E menunjukkan kombinasi yang lebih seimbang antara makanan dan pakaian, di mana gabungan B itu menunjukkan konsumen membeli makanan 12 unit dan pakaian 2 unit. Totalnya itu Rp116.000. Pada gabungan C, konsumen membeli 9 unit makanan dan 4 unit pakaian, di mana totalnya yaitu Rp112.000. Untuk gabungan D, konsumen membeli 6 unit makanan dan 6 unit pakaian, di mana totalnya itu Rp108.000. Pada gabungan E, konsumen membeli 3 unit makanan dan 8 unit pakaian, di mana totalnya itu Rp104.000. Untuk visualisasi garis anggaran yaitu pada titik A dan F menunjukkan ekstrim, di mana konsumen hanya membeli satu jenis barang saja.
Sedangkan pada titik B hingga E menunjukkan berbagai kombinasi yang lebih seimbang antara kedua barang tersebut. Dengan menggunakan data ini, konsumen dapat membuat keputusan yang lebih baik mengenai bagaimana mengalokasikan anggarannya antara makanan dan pakaian berdasarkan preferensi mereka. Baik, pada gambar garis anggaran pengeluaran dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap titik pada garis anggaran menunjukkan kombinasi makanan dan pakaian yang dapat dibeli dengan anggaran sebesar 120.000. Pada titik di atas garis anggaran tidak dapat dicapai karena memerlukan anggaran lebih dari 120.000. Dan titik pada garis ini itu menunjukkan titik A dan F karena konsumen hanya dapat membeli satu jenis barang saja. Titik di bawah garis anggaran itu dapat tercapai, namun tidak efisien karena masih ada sisa anggaran yang tidak tercapai. Pada titik ini itu menunjukkan titik B hingga E, karena konsumen pada saat membeli kedua unit makanan dan pakaian tersebut itu masih memiliki sisa anggaran di masing-masing gabungan tersebut. Nah, untuk materi berikutnya yaitu grafik anggaran pengeluaran. Teman-teman bisa melihat pada gambar yang ada, pada sumbu horizontal menunjukkan jumlah jeruk yang bisa dibeli, namun pada sumbu vertikal menunjukkan jumlah apel yang bisa dibeli. Pada garis anggaran menunjukkan kombinasi maksimum apel dan jeruk yang dapat dibeli dengan anggaran tertentu. Nah, jika seluruh anggaran digunakan untuk membeli apel, maka tidak ada dana tersisa untuk jeruk dan sebaliknya. Titik-titik di dalam garis menunjukkan kombinasi yang masih dalam batas anggaran, sedangkan di luar garis tidak dapat dicapai dengan anggaran yang ada. Nah, untuk itu, garis anggaran ini dapat berubah jika ada perubahan dalam pendapatan atau harga barang. Jika pendapatan meningkat, maka garis akan bergeser ke kanan. Sedangkan jika harga salah satu barang naik, maka garis akan berputar dan mengurangi jumlah barang yang bisa dibeli. Perubahan harga dalam teori perilaku konsumen. Dalam teori perilaku konsumen, perubahan harga suatu barang atau jasa dapat mempengaruhi garis anggaran pengeluaran konsumen yang akan berdampak pada akhirnya pada jumlah dan jenis barang yang dapat dibeli. Berikut ini adalah beberapa konsep penting akibat perubahan harga dapat di slide sebelah. Yang pertama itu, ada pengaruh perubahan harga terhadap garis anggaran. Garis anggaran menunjukkan kombinasi barang yang dapat dibeli konsumen dengan pendapatan tertentu yang dimiliki pada harga tertentu. Jika harga suatu barang berubah, garis anggaran akan mengalami pergeseran atau perubahan bentuk. Jika harga suatu barang naik, jumlah barang yang akan dibeli dan dengan pendapatan yang sama akan berkurang, yang dimana ini menyebabkan garis anggaran bergeser ke dalam atau semakin mendekat titik asal. Jika harga suatu barang turun, jumlah barang yang bisa dibeli itu meningkat, sehingga garis anggaran akan bergeser keluar dan menunjukkan daya beli yang lebih besar. Selanjutnya adalah perubahan secara proporsional, di mana ini ketika harga dua barang turun secara proporsional, misalnya masing-masing turun 50%, maka garis anggaran tetap sejajar dengan yang sebelumnya tetapi bergeser keluar. Ini berarti daya beli konsumen meningkat tanpa merubah proporsi konsumsi antar barang. Yang ketiga, efek perubahan harga terhadap pilihan konsumen. Perubahan harga suatu barang akan mempengaruhi perilaku konsumen melalui dua efek utama. Yang pertama ada efek substitusi, di mana jika harga suatu barang naik, konsumen cenderung mengganti barang tersebut dengan barang yang lain yang lebih murah. Begitupun juga sebaliknya, jika harga turun, konsumen akan lebih memilih barang tersebut dibandingkan dengan alternatifnya. Efek pendapatan.
Penurunan harga barang meningkatkan daya beli konsumen, di mana seolah-olah pendapatannya bertambah, sebaliknya kenaikan harga barang mengurangi daya beli. Terima kasih. Selanjutnya kita akan bergeser kepada materi berikutnya. Materi terakhir yaitu akibat perubahan pendapatan akan mempengaruhi garis anggaran pengeluaran atau yang biasa disebut dengan budget line dalam teori ekonomi. Adapun 3 akibat perubahan pendapatannya, yang pertama yaitu pergeseran garis anggaran. Jika pendapatan meningkat, maka garis anggaran akan bergeser ke kanan atas karena konsumen dapat membeli lebih banyak barang atau jasa. Tapi jika pendapatan menurun, maka garis anggaran akan bergeser ke kiri bawah karena daya beli konsumen menurun. Lalu yang kedua yaitu kemiringan garis tidak berubah. Perubahan pendapatan tidak mengubah kemiringan garis anggaran karena harga relatif kedua barang tetap sama dan garis tetap sejajar dengan garis sebelumnya, hanya posisinya yang sedikit berubah. Namun untuk yang ketiga yaitu dampak terhadap konsumsi. Jika pendapatan naik, maka konsumen dapat membeli lebih banyak barang normal, misalnya seperti daging dan pakaian bermerek. Konsumsi barang inferior, misalnya mie instan atau pakaian bekas, itu bisa berkurang karena konsumen beralih ke barang yang lebih baik. Jika pendapatan turun, maka konsumsi barang inferior bisa meningkat karena keterbatasan daya beli.